Barcelona geram tuntutan kontrak Messi dibocorkan media Spanyol, siap tempuh jalur hukum. Informasi perpanjangan kontrak Messi dibocorkan media Spanyol El Mundo pekan ini. El Mundo membocorkan 9 tuntutan yang diajukan La Pulga agar mau bertahan di Camp Nou pada tahun 2020. Barcelona beraksi keras atas bocornya informasi rahasia klub. Los Culés menyesalkan sikap El Mundo yang menggunakan sumber-sumber pengadilan untuk menjatuhkan citra klub. Sehubungan dengan informasi yang dipublikasikan hari ini di El Mundo del Siglo 21 dengan judul Barca Leaks, The Club Secret File Part 1, FC Barcelona mengungkapkan kemarahannya atas kebocoran informasi yang disengaja yang merupakan bagian dari proses hukum. Klub menyesalkan media yang bersangkutan membanggakan diri memiliki akses ke sejumlah besar dokumen dan email yang merupakan bagian dari penyelidikan Barcagate ketika informasi ini belum dibagikan. Bagaimanapun, artikel yang dipermasalahkan membuat dokumen publik yang ada hubungannya dengan kasus yang sedang berlangsung dan penggunaannya merupakan penghinaan terhadap reputasi dan kerahasiaan klub. Untuk alasan itu dan dengan tujuan melindungi hak-hak FC Barcelona, kuasa hukum klub sedang mempelajari tindakan legal yang perlu diambil. 9 tuntutan Lionel Messi kepada Barcelona yang dibocorkan El Mundo. 1. Perpanjangan kontrak selama 3 tahun hingga 2023. 2. Tribun pribadi untuk keluarga Messi dan Luis Suarez di Camp Nou. 3. Bonus perpanjangan kontrak senilai 10 juta euro. 4. Penghapusan klausul pelepasan. 5. Pembayaran gaji yang dipotong 20% akibat COVID-19. 6. Pesawat pribadi untuk penerbangan saat Natal ke Argentina. 7. Kenaikan gaji jika pajak naik. 8. Kontrak dengan asisten pribadi Messi, Pepe Costa dilanjutkan. 9. Komisi untuk saudara Messi, Rodrigo Messi. Xavi Hernandez bikin aturan baru di Barcelona. 3 pemain ini jadi menderita. Pelatih Barcelona Xavi telah menetapkan aturan baru musim ini. Aturan baru ini diungkapkan oleh jurnalis asal Spanyol Gabriel Sanz melalui Mundo Deportivo. Menurut Sanz, Xavi telah berkomunikasi dengan skuadnya bahwa senioritas tidak akan berperan dalam pemilihan tim inti Barcelona. Xavi akan memutuskan pemain inti berdasarkan performa mereka dalam latihan maupun pertandingan. Bahkan Xavi juga akan mengubah posisi asli sang pemain ke pos baru sesuai dengan keperluan tim. Jadi para pemain tidak boleh berada di zona nyaman dan harus beradaptasi secara cepat jika mendapatkan posisi baru. Aturan baru dari Xavi ini membuat sejumlah pemain Barcelona menderita. Ada 3 pemain veteran yang menderita seperti Sergio Busquets, Gerard Pique, dan Jordi Alba. Dengan gaya baru Xavi, bahkan sulit bagi Pique, Busquets, dan Alba untuk mendapatkan menit reguler. Mereka bahkan terlihat lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Terkait perubahan posisi yang Xavi terapkan, Konde yang berposisi asli sebagai bek tengah juga harus bermain sebagai bek kanan jika situasinya menuntutnya. Demikian pula, De Jong harus bermain di posisi pivot penyerang jika itu dianggap sebagai pilihan terbaik. Dalam formasi dari Xavi terlihat paling menonjol ke pemain yang pernah 8 musim memperkuat Bayern Munich, Robert Lewandowski. Pemain yang ditransfer dengan biaya 45 juta pounds itu membatalkan keraguan yang tersisa atas kesuksesannya di Catalonia awal musim ini. Barcelona mulai diguncang isu tak sedap, hubungan Lewandowski dan Depay memburuk. Dilansir bolasport.com dari El Nacional, Lewandowski disebut tidak menyukai keberadaan Depay. Ketidaksukaan Lewandowski itu berawal dari rumor soal kepergian Depay pada bursa transfer musim panas 2022. Saat itu Depay mendapatkan tawaran dari berbagai klub dan diminta untuk segera pergi dari Barcelona. Akan tetapi penyerang asal Belanda itu bersikukuh untuk tidak pergi dan bertahan di Blaugrana. Kondisi tersebut membuat Lewandowski tidak suka dengan Depay di ruang ganti Barcelona. Sebelumnya, Lewandowski juga mengambil nomor punggung 9 yang merupakan milik Depay. Sementara itu, Depay mengaku belum menyerah dengan kondisinya di Barcelona saat ini. Depay masih berupaya untuk tetap bersaing di skuad Barcelona, meskipun sudah mulai tergeser dengan Lewandowski. Mereka bisa mendapatkan banyak pemain. Saya telah mempertimbangkan pilihan saya. Klub-klub tertentu masuk. Saya adalah pencetak gol terbanyak dengan Pierre-Emerick Aubameyang pada musim lalu. Bukannya saya tidak menunjukkan apa-apa. Saya tidak ingin pergi begitu saja karena ada pesaing.
Saya suka kompetisi itu, saya suka menunjukkan bahwa saya lebih bagus daripada orang lain. Saya melakukannya di sesi latihan dan kemudian terserah pelatih menentukan. Xavi sesumbar Barcelona punya kans rebut titel La Liga dari Real Madrid. Pada musim lalu, Blaugrana harus puas finish di peringkat kedua klasemen akhir La Liga. Barcelona harus rela melihat rival terbesarnya di La Liga, Real Madrid, perengkuh trofi juara dengan keunggulan 13 poin. Kondisi ini tidak terlepas awal buruk Blaugrana pada musim lalu. Dari 7 laga awal La Liga musim lalu, Barcelona hanya mampu memetik 2 kemenangan. Blaugrana pun gagal memetik poin sama sekali di 3 laga dari 11 partai awal La Liga musim lalu. Ujungnya, Ronald Koeman dipaksa meninggalkan kursi pelatih Barca pada November 2022. Namun kondisinya pada musim ini sedikit berbeda. Blaugrana mampu tampil apik dengan menorehkan 5 kemenangan dari 6 laga awal La Liga, meski memulai kompetisi dengan hasil imbang 0-0 kontra Rayo Vallecano. Barcelona langsung mampu bangkit dengan memetik kemenangan beruntun di 5 laga terakhir. Barcelona pun hanya terpaut 2 poin dari Real Madrid yang duduk di peringkat teratas klasemen sementara La Liga dengan raihan 18 poin dari 6 laga. Xavi optimistis dibanding musim lalu peluang anak-anak asuhnya untuk bisa terus bersaing di perebutan gelar juara La Liga semakin besar. Pada musim ini Barcelona bertekad untuk merebut titel La Liga dari Real Madrid, sekaligus mengakhiri puasa gelar La Liga yang terentang sejak musim 2018-2019. Musim ini kami sepertinya bisa lebih dekat untuk bisa menjuarai Liga Spanyol, kata Xavi kepada El Tringueto TV.